Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak, mahasiswa PGSD. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kalian menuju ke LMS masing-masing untuk presensi kehadiran. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah sudah? Bagus. Kemudian, pada perkuliahan hari ini, kembali lagi dengan saya, Ibu Wahyu Purwaningsih. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktivistik pada pembelajaran matematika. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita belajar mengenai aktivitas problem solving pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kita klik start. Kemudian berikut adalah indikator capaian perkuliahan. Nah, siapakah Bapak dari problem solving? Yaitu Mr. George Polya, atau biasa kita kenal dengan Mr. Polya. It is better to solve one problem in 5 different ways than to solve 5 problems in one way. Nah, ada yang tahu artinya? Siapa? Nah, coba kita klik bareng-bareng. Nah, artinya lebih baik menyelesaikan satu masalah dengan 5 cara yang berbeda daripada memecahkan 5 masalah dengan hanya satu cara. Nah, di sini ada 3 elemen dalam problem solving, yaitu kreativitas, penguasaan konsep, dan masalah. Untuk kreativitas itu, masalah yang diselesaikan dalam aktivitas problem solving biasanya bersifat open-ended, yang artinya soal tersebut itu tidak hanya memiliki satu rumus saja, tetapi memiliki berbagai macam cara. Kemudian untuk penguasaan konsep. Penguasaan konsep matematika ini menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas problem solving, karena masalah yang diselesaikan biasanya membutuhkan lebih dari satu konsep matematika. Yang terakhir yaitu masalah. Masalah adalah kunci dalam aktivitas problem solving, karena masalah yang diselesaikan akan menjadi pembeda antara aktivitas menyelesaikan soal dengan aktivitas problem solving. Nah, sekarang tentang kreativitas. Kata kuncinya adalah open-ended. Maksudnya gimana? Coba Mas, Mbak sekarang perhatikan soal nomor 1 hingga nomor 4. Sekarang diskusikan dengan teman sebelahnya, teman terdekat. Maksud dari open-ended tuh gimana sih kalau dilihat dari soal nomor 1 hingga nomor 4? Ibu beri waktu 2 menit untuk menganalisis, entah dari caranya, penyelesaiannya, ataupun hasilnya. Apakah sudah? Coba sekarang Mbak Ayu untuk menjawab. Ya, betul. Jawaban dari Mbak Ayu dan Mbak Aca pasti untuk nomor 1 itu penyelesaiannya berbeda, meskipun nanti hasilnya bakal sama. Sama halnya juga nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pasti untuk mencari jawaban dari nomor 1, 2, 3, 4, masing-masing dari kita memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaian masalahnya. Meskipun pada akhirnya itu bakal memiliki hasil yang sama. Jadi kesimpulannya dari open-ended itu sebenarnya apa sih? Siapa yang dapat jawab? Nah, kesimpulan dari ciri-ciri soal open-ended yaitu memiliki solusi lebih dari satu, bisa dikerjakan dalam lebih dari satu cara,
hasil solusi akhir ditentukan oleh orang yang mengerjakan, kemudian yang ketiga tidak dikerjakan hanya dengan satu rumus saja. Kemudian kita klik, nanti kalian bisa mengakses website ini karena presentasi ini juga Ibu kirim ke LMS. Nah, kita masuk ke penguasaan konsep matematika. Kita klik mulai. Ada 3 definisi masalah. Yang pertama, by concept, by material, and by activity. Yang pertama itu, oleh konsep, soal matematika yang tidak bisa diselesaikan hanya langsung. Di sini, soal matematika membutuhkan proses untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk yang by material, itu apabila dalam proses menyelesaikannya membutuhkan lebih dari satu materi untuk dikuasai. Perlu memiliki pemahaman lintas materi dalam matematika. Kemudian yang by activity, penyelesaian masalah matematika yang dikerjakan melalui tahapan-tahapan pemecahan masalah. Nah, ini kata kuncinya untuk by concept, yaitu dengan prosesnya, proses atau cara penyelesaiannya. Kemudian by material itu dibutuhkan lebih dari satu materi atau satu konsep yang dikuasai. Kemudian untuk yang activity, memiliki berbagai macam tahapan-tahapan pemecahan masalah. Kalian bisa ngeklik yang hijau-hijau ini ya. Coba kita klik. Nah, problem definition by concept. Definisi untuk pengerjaan hasil matematisasi ini antara siswa dengan mahasiswa tentulah berbeda. Kalian sebagai mahasiswa, apabila hasil dari 1180 ditambah 5 kuadrat dikurangi 1785 sama dengan langsung min 580. Karena kalian sebagai mahasiswa sudah tahu konsepnya. Kemudian bagaimana dengan cara pengerjaan siswa kelas 5 SD? Ada yang tahu? Nah, betul. Sekarang kita menuju ke by material. Problem definition by material. Coba kalian, Mas, Mbak, perhatikan bangun ini, bangun di depan. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Tadi gimana? Gimana cara menyelesaikan yang by material? Membutuhkan lebih dari satu materi untuk dikuasai. Coba kalian nanti menjawab pertanyaan ini langsung di LMS kalian masing-masing ya. Jadi di sini ada bentuk dengan ukuran ruang tunggu seperti pada gambar di samping. Jika panjang satu kursi panjang terdiri dari 4 kursi berukuran 250 cm dan lebarnya 40 cm, serta jarak antara kursi baris pertama dan kedua, ketiga, dan seterusnya adalah 30 cm, sedangkan jarak kursi pertama dan meja administrasi adalah 1 meter, berapakah perkiraan jumlah pasien yang berada di ruang tersebut? Jadi kalian harus menguasai materi, perbandingan, dan cara penyelesaian bangun datar. Coba kalian mengisi di LMS. Kemudian yang by activity. By activity ini ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, menyusun rencana, melakukan atau melaksanakan rencana, kemudian looking back. Kalian bisa memencet tombol selanjutnya, maupun kembali ke 3 bagian definisi masalah tadi. Kita klik ke selanjutnya. Di sini ada analisis tahapan pemecahan masalah. Ada gambar. Siapa yang bisa menjawab? Coba kita lihat ya. Di sini sudah ada tahapan identifikasi masalah. Jadi, di sini
subjek yang sudah mengerjakan soal ini sudah menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian subjek ini juga sudah menuliskan rumus. Kata kuncinya adalah rumus. Berarti masuk ke dalam menyusun rencana. Kemudian selanjutnya, subjek ini juga sudah melaksanakan rencana karena subjek ini sudah melakukan perhitungan matematis untuk soal ini. Apakah soal ini sudah melakukan analisis tahap pemecahan masalah dengan lengkap? Coba kita klik selanjutnya. Apakah contoh sebelumnya ada tahapan looking back? Karena tadi ada 4 tahapan penyelesaian masalah, yaitu identifikasi masalah, menyusun rencana, melakukan rencana, kemudian yang terakhir looking back. Apakah ada soal yang tadi? Coba kita klik ada. Oh, kalau salah, ada kelinci yang bilang no, no, no. Kemudian kalau jawaban tidak ada, nah, apabila jawaban benar, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Coba ya, ini soal yang tadi kita analisis. Soal yang tadi sudah ada identifikasi masalah, sudah ada menyusun rencana, sudah ada melakukan rencana, kemudian tahapan looking back atau pengecapan tidak dilakukan oleh subjek. Jadi, subjek ini belum melaksanakan analisis tahapan pemecahan masalah. Nah, ini soal yang selanjutnya. Bagaimana kalian menganalisis soal ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, Mas Adi. Ya, betul. Coba ya. Ya, betul. Tahapan identifikasi masalah tidak dilakukan oleh subjek yang mengerjakan soal. Kemudian apa lagi? Jelas tidak adanya menyusun rencana yang dilakukan oleh subjek. Karena pada tahapan identifikasi masalah tidak ada diketahui dan ditanyakannya tidak ditulis oleh si subjek. Kemudian yang kedua ini menyusun rencana juga tidak dilakukan oleh si subjek. Pada contohnya itu pada menuliskan rumus matematisasinya. Kemudian kalau si subjek sudah menuliskan jawaban ini berarti termasuk tahapan melakukan rencana ya. Karena subjek sudah melakukan perhitungan matematis sesuai dengan rumus. Nah, dari sini tapi tidak ada kesimpulannya. Berarti apakah ada looking back atau tidak, Mas Mbak? Coba kita lihat. Apakah contoh sebelumnya ada tahapan looking back? Coba, ada? Oh, tidak. Kalau tidak ada? Oh, betul tidak ada. Kita analisis satu persatu. Tahapan looking back. Tidak ada. Karena di sini tidak ada kesimpulan dari analisis pemecahan masalah. Siapa sampai sini masih belum paham? Bisa ditanyakan? Nah, coba sekarang Ibu memiliki soal lagi. Coba kalian analisis tahapan pemecahan masalahnya. Coba Mbak Dina. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dina, karena pada analisis tahapan pemecahan masalah ini, yang kurang lengkap itu apa kira-kira? Belum ada kesimpulan, belum ada looking back-nya. Nah, jadi tahapan pemecahan masalah tadi ada berapa? Ada 4.
Identifikasi masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan looking back. Identifikasi masalah itu kata kuncinya menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana, menuliskan rumus atau konsep matematis yang digunakan. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Di sini melaksanakan rencana itu kata kuncinya yaitu melakukan perhitungan matematisasi dengan benar. Yang keempat, yaitu looking back. Kata kuncinya adalah menuliskan kalimat kesimpulan sesuai dengan apa yang telah ia jawab. Kemudian definisi pemecahan masalah. Nah, ada action. Coba kalian perhatikan. Kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, hasil pekerjaan dari kelompok pertama dan kelompok kedua. Coba perhatikan. Apakah ada perbedaan? Atau malah sama? Coba kalian analisis terlebih dahulu. Siapa yang ingin menjawab? Kita coba. Nah, pada analisis kelompok yang kedua tadi, tahapan identifikasi masalah sudah ada karena di sini si subjek sudah menuliskan diketahui dan ditanyakannya. Kemudian sudah ada tahapan menyusun rencana karena sudah ada penulisan rumus. Yang selanjutnya pada tahapan melakukan rencana juga sudah dilaksanakan karena sudah tertera cara perhitungan matematisasi. Nah, ini yang paling penting. Biasanya kita semua lupa untuk menuliskan kesimpulan dari jawaban yang kita jawab. Di kelompok yang kedua ini sudah ada kesimpulan atau looking back. Coba. Dari analisis kelompok pertama, sudah ada belum? Ada yang kurang atau sudah? Ya, betul. Di analisis kedua ini sudah lengkap karena sudah ada diketahui, ditanyakan yang termasuk identifikasi, kemudian menyusun rencana sudah ada langkah atau rumus dari menyusun rencana, kemudian yang selanjutnya sudah melakukan rencana karena di sini sudah ada perhitungan matematisasi. Kemudian di sini si pengerja sudah menuliskan kesimpulan atau looking back. Jadi di analisis kelompok yang pertama ini juga lengkap. Nah, sekarang kalian memiliki pekerjaan rumah yang ada di LMS. Coba dicek paling lambat tanggal 21 Agustus. Kemudian Ibu punya game. Coba kalian klik go. Nah, berikut yang merupakan elemen dasar problem solving yaitu kita coba klik konsep. Oh, salah. Try again. Kalau yang benar, coba ini kreativitas. Oh, benar. Kalau benar nanti langsung menuju ke slide selanjutnya. Yang soal nomor 2, mana yang termasuk ke dalam jenis soal open-ended? Tadi ciri-ciri open-ended apa saja? Betul. Jadi, mana aja yang termasuk dalam soal open-ended? Betul sekali. Nah, manakah yang bukan ciri-ciri soal open-ended? Tadi Ibu sudah menjelaskan. Ya, betul. A. Berikut yang bukan merupakan bagian dari definisi masalah yaitu apakah by material, by activity, atau penguasaan konsep? Penguasaan konsep. Yang terakhir, tahapan pemecahan masalah yang benar ditunjukkan pada jawaban. Nah, tadi Ibu sudah mengulangi penjelasan tentang tahapan pemecahan masalah. Yo. Mana? B, betul.
Congratulations. Nah, kalau kalian ingin reply, ini lagi. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan pada hari ini. Apakah ada pertanyaan, Mas Mbak? Yakin? Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Problem solving, tahapan problem solving, definisi masalah, mengenal Bapak problem solving. Masya Allah. eh Terima kasih untuk hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sampai bertemu pada pertemuan dan perkuliahan minggu depan. Ada tema baru. Jangan lupa tugas yang ada di LMS dikerjakan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.